Hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak sensitif untuk beberapa orang. Makanya dari itu gue disclaimer dulu, ini hanyalah sharing ilmu. Tentunya banyak yang lebih pintar dari gue dan kalian juga bisa mengkoreksi topik hari ini, teman-teman. Apalagi kalian yang mungkin punya pengetahuan lebih dari gue ya di bidang peragaman dan juga sejenisnya. Kalian bisa, sangat-sangat bisa dan terbuka untuk mengkoreksi di kolom komentar. Karena hari ini kita akan membahas tentang nasab atau tentang keturunan yang menjadi polemik di Indonesia dan rame ya teman-temannya, tentang Habib-Habiban ya. Kalau orang-orang kemarin banyak banget tuh konflik, apakah Habib tuh beneran keturunan dari baginda Nabi Rasulullah SAW atau itu cuma akal-akalan kaum Yaman untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan eksklusivitas ya teman-temannya, mendapatkan titel yang wah superior banget gitu ya, karena dianggap keturunan dari orang nomor 1 di dunia teman-teman. Ternyata perdebatan antara Habib-Habiban ini nggak cuma masalah kecil teman-teman ya, menjadi sebuah konflik besar sampai terjadi kericuan ya, pembubaran pengajian ya, dan puncaknya sampai ada pertentangan antara PWI alias Persatuan Wali Songo Indonesia melawan FPI ya. Kalian tahu sendiri FPI sendiri pastinya di pihak yang menyatakan bahwa Habib-Habiban itu ada teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas itu. Sebelumnya jangan lupa dulu untuk di subscribe channel Seven Young, di follow semua akun sosmed gue. Kalian juga bisa support channel ini agar terus berkembang dengan cara klik link bagi-bagi nama orang baik. Nanti akan gue tampilin di sini sebagai bentuk support kalian teman-teman. Gue ngucapin terima kasih. Dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go. Ketuan, polemik nasab era Hindia Belanda. Jadi kalau kita cek sejarahnya, ternyata polemik nasab-nasaban ini nggak cuma baru terjadi barusan aja guys. Dari sebelum Indonesia terbentuk, masih zaman Hindia Belanda, ternyata polemik nasab ini udah ada. Dikutip dari NU Online tahun 1910 di Batavia atau yang sekarang disebut Jakarta, waktu itu masalah nasab juga pernah terjadi ternyata teman-teman ya, di sebuah lembaga yang mewadai orang Arab Indonesia yang bernama Al-Jamiyat Al-Qariyah, atau lebih dikenal dengan sebutan Jamiatul Khair ya. Mengutip dari Deliar Nur, Gerakan Modern Islam di Indonesia, permasalahan nasab di organisasi Jamiatul Khair diawali oleh fatwa dari Ahmad Sukarti yang menyatakan bahwa Islam memperjuangkan persamaan dan tidak mengakui kedudukan yang mendiskriminasikan berbagai kalangan hanya karena darah keturunan, harta ataupun pangkat. Nah, fatwa ini kemudian ditentang oleh klan Alawiyin yang merasa kedudukannya lebih tinggi dibanding golongan Islam lain. Dan akibat dari fatwa yang perjuangkan, Ahmad Sukarti pun dikucilkan sehingga ia mendirikan organisasi Islam baru yang namanya Al-Irsyad. Dirinya ormas ini memiliki perbedaan dengan Jamiatul Khair ya. Salah satunya adalah Al-Irsyad lebih inklusif ya. Arab, non-Arab semuanya boleh untuk bergabung ya. Dia untuk Al-Irsyad ini lebih membumikan Islam ya teman-teman ya. Karena Islam kan memang itu diuntukkan untuk semua golongan ya. Tidak untuk kaum ini, untuk kaum terpelajar, hanya untuk keturunan ini, bani ini dan sebagainya. Enggak. Islam datang menurut Nabi Muhammad itu adalah untuk semua golongan. Siapapun boleh memeluk Islam. Beda dengan Jamiatul Khair yang hanya untuk orang Arab saja ya. Dari sinilah perselisihan semakin memanas, dan dalam banyak literatur konflik ini kemudian disebut konflik Alawi dan Irsyadi. Banyak hal yang kedua organisasi ini perdebatkan. Salah satunya adalah apakah harus untuk mencium tangan habaib ya, pernikahan antara syahid dan non syahid ya teman-teman ya. Jadi kalau Jamiatul Khair itu mereka menyatakan bahwa orang keturunan Nabi hanya boleh menikah dengan orang keturunan Nabi. Sangat-sangat eksklusif ya teman-teman ya. Sangat-sangat tertutup ya. Jadi menurut gue ini malah membuat citra Islam semakin terlihat wah ini untuk priai aja gitu ya, non priai nggak boleh gitu ya, apalagi di zaman Hindia Belanda. Menurut gue itu bukan jadi contoh dakwah yang bagus ya. Harusnya kan di saat zaman Hindia Belanda penjajahan di mana-mana ya, perbudakan juga ada, harusnya Islam datang waktu itu mencontohkan bahwa Islam adalah agama yang diperuntukkan untuk semua golongan, entah Anda priai, non priai, sultan, entah Anda cuma pengawal, buruh dan sebagainya, tidak mengenal yang namanya kasta ya teman-teman ya. Mengutip dari Huub de Jong ya, Social Cultural Essay, Al-Irsyad menyebut gelar Habib hanya panggilan biasa ya, seperti panggilan menir ya, hanya ya bapak gitu ya, hanya panggilan biasa saja, hanya panggilan, tidak lebih dari panggilan yang dikultuskan ya teman-teman ya. Bahkan lebih ekstrim dari itu, Al-Irsyad juga menyebutkan bahwa keturunan Hasan dan Husain tidak bisa disebut sebagai keturunan dari Nabi, karena mengingat kebiasaan bangsa Arab penganut sistemnya ini kan patrilineal ya teman-teman ya, yang artinya bahwa keturunan itu diambil dari garis bapak ya, bukan ibu ya. Ditambah lagi kalaupun benar mereka memang keturunan Nabi Muhammad, bagi Al-Irsyad tidak ada satupun aturan dalam Islam yang memberikan kedudukan istimewa kepada para keturunan Nabi. Bahkan dalam sebuah tulisan yang berjudul Titel Sajid Jadi Urusan tahun 1932, Al-Irsyad mengkritik perlakuan para syahid terhadap masyarakat pribumi yang isinya kurang lebih kayak gini isi tulisannya ya. Mungkin editor bisa tampilin karena ini lumayan panjang.
panjang. Coba denger di kampung para Habib Kil yang sudah pintar membesarkan diri kepada orang-orang kampung, menceritakan kesaktian mereka sebagai cucu Nabi dan mengancam membacakan kulhu, karena nanti kalau dibacakan kulhu mereka bisa menjadi pohon kelapa atau binatang apa saja yang diminta cucu Nabi. Bagaimana para Habib kecil yang mengaku keramat dan dianggap keramat meminta uang kepada orang kampung yang miskin? Mereka tidak berani menolak karena takut durhaka kepada cucu Nabi. Mereka juga terdoktrin akan mendapatkan berkat dan akan untung berlipat ganda dari pemberian ilmu. Akibat kritik yang diutarakan itu, yang ditulis dalam tulisan itu, Jamiatul Khair meminta pemerintah kolonial Belanda mengambil tindakan terhadap Al-Irsyad yang mereka tuduh sebagai komunisme dan pengikut dari Bolshevik, teman-teman ya. Jadi ternyata cerita-cerita cucu Nabi yang sangat-sangat memiliki kekuatan super ya, yang sangat-sangat hebat itu ternyata udah ada dari zaman Hindia Belanda, dan mereka pun ternyata takut saat dikritik, teman-teman, dan sampai main fitnah menuduh orang yang mengkritiknya adalah komunisme, di mana komunisme adalah senjata paling ampuh waktu itu. Ya zaman sekarang sampai masih bisa sih main fitnah komunis ya, teman-teman ya. Kayak gitu ya, ternyata bukan mainan baru. Gelar-gelaran ini ternyata sudah ada dari lama. Kita masuk ke cap kedua. Polemik nasab era sekarang. Nah, sekarang kita akan tarik ya dari zaman Hindia Belanda menuju ke tahun sekarang, yang dimulai kurang lebih pada tahun 2023. Dan diawali oleh tesis dari Kiai Imad yang mengatakan bahwa nasab Balawi yang tidak tersambung dengan Nabi, teman-teman. Akhirnya kritik ini, tulisan ini membuat banyak orang-orang untuk menantang tes DNA para Habib yang sempat rame di internet kemarin. Dan satu-satunya klan Balawi yang mau tes DNA waktu itu hanyalah Najwa Shihab, dengan hasil yang sangat mengejutkan. Hasilnya menunjukkan bahwa 3,4% yang hanya ada gen Arabnya dan malah didominasi oleh DNA dari Asia Selatan sebesar 48,54%, diikuti oleh Afrika Utara sebesar 26,81%. Hasil tes ini malah membuat para Habib lain takut, teman-teman. Takut terbongkar bahwa ternyata mereka bahkan tidak keturunan Arab sama sekali. Lalu muncul syarat tidak masuk akal dari Habib Bahar bin Smith, di mana dia meminta untuk menggali kubur Nabi Muhammad. Mulai biasa kalau orang defensif akan ya mulai begitulah, mulai aneh ya pernyataan yang keluar. Tidak lama kemudian muncul fatwa Habib Hanif Al-Atas bahwa haram hukumnya tes DNA. Yang pernyataan ini akhirnya ditanggapi oleh banyak kalangan, dan yang paling menonjol adalah tanggapan dari guru gembul yang merasa heran dan aneh. Kenapa tiba-tiba fatwa tes DNA haram keluar setelah tantangan tes DNA baru aja rame ya, teman-teman. Kalau memang haram, kenapa nggak dari dulu, dan dari mana dalilnya tes DNA itu haram? Apakah hanya karena takut ya, teman-temannya? Bahkan kan itu sesuatu yang impossible ya kalau harus memenuhi syarat tantangan dari mereka. Menggali kubur Nabi, gimana caranya menggali kubur orang yang paling dihormati sama umat muslim di dunia ya, teman-teman? Kan pasti akan terjadi polemik yang lebih besar lagi. Sebagai respon dari polemik Habib ini, didirikanlah ormas yang bernama Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau yang disingkat PWILS oleh sejumlah tokoh dari kalangan Nahdiyin ya pada 19 Oktober tahun 2023. Jadi mengutip dari tirto.id, pembentukan PWILS ini mereka itu tujuannya untuk membentuk wadah alternatif bagi umat Islam yang ingin meneladani dakwah dan juga sebagai keresahan tentang pemutarbalikan sejarah Islam Nusantara dan penolakan terhadap klaim-klaim silsilah atau keturunan Ba'alwi atau Habib-Habiban ya, teman-teman ya. Debat pertama PWILS ini terjadi pada tahun 2023, tepatnya pada tanggal 27 Agustus yang dilaksanakan di Banten. Dalam debat ini dihadiri oleh pihak yang membela nasab dan menolak nasab. Namun sayang, penulis tesis yakni Kiai Imaduddin Al-Bantani tidak hadir, dan hasilnya pihak pembela berhasil mendominasi perdebatan. Setelah itu pada 8 September 2024, Rabita Alawiyah mengadakan debat dengan mengundang beberapa tokoh yang dianggap menentang nazab Habib seperti Roma Irama dan juga Guru Gembul. Namun yang hadir hanyalah Guru Gembul sendirian. Di sana Guru Gembul solo ya, teman-teman ya. Dia datang dengan gagahnya mengsolo para habaib-habaib itu. Dilanjut pada 10 September 2024, Rabita Alawiyah kembali menggelar debat di Jakarta, namun lagi-lagi Kiai Haji Imaduddin tidak hadir, bahkan tidak ada perwakilan satupun. Kita masuk ke cap ketiga, dampak polemik nasab. Selama 3 tahun belakang ini akhirnya polemik nasab ini menjadi ramai dalam pembicaraan para orang-orang Islam ya, teman-teman ya, pada para cendekiawan Islam di Indonesia, para ormas-ormas Islam pada ramai banget, karena ini merupakan suatu perdebatan yang penting sebenarnya, karena ini akan menyangkut apakah memang Habib-Habib yang ada di Indonesia yang diklaim memiliki kekuatan superior dan kedudukan lebih tinggi itu memang benar keturunan dari Nabi gitu ya. Akibat dari perdebatan ini akhirnya terjadi banyak pemecah belah, akhirnya banyak terjadi kubu-kubuan, teman-teman. Yang paling
paling terlihat adalah konflik internal NU yang terpecah menjadi dua golongan. Ada golongan yang menolak Habib, tapi di organisasi ini pula ada Habib dan para pengikutnya, sehingga memungkinkan terjadinya perdebatan antara NU versus NU sendiri. Setelah itu muncullah peristiwa-peristiwa aksi seperti penghancuran makam palsu oleh PWILS yang diduga dibangun Habib, penolakan pengajian Habib yang tak jarang dengan kekerasan ya teman-teman ya, seperti bentrok antara FPI dan PWLS yang terjadi belakangan ini. Lalu bagaimana sebenarnya respon dari beberapa ulama ormas yang ada di Indonesia? Kita akan bedah satu-satu ya. Yang pertama adalah respon dari NU. Mengutip dari NU Online yang berjudul terkait polemik nasab, PBNU minta Nadiliyin bersikap bijak dan kedepankan adab. Nah, menurut PBNU ini, mereka mengatakan dan menyampaikan bahwa hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana, penuh kearifan dan menghindarkan semangat permusuhan, serta tetap mengedepankan adab ya. Jadi NU itu memilih untuk netral dan tidak mengambil keputusan bahwa ini sebenarnya benar atau enggak, pro atau kontra. NU lebih mengedepankan bahwa mending diambil dengan kepala dingin, menghadapi dengan bijaksana dan menghindari yang namanya konflik ataupun perpecahan. Lalu bagaimana respon dari organisasi Muhammadiyah? Mengutip dari muhammadiyah.or.id, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Ustadz Adi Hidayat menyampaikan dan menyarankan dengan kerendahan hati dan menghimbau secara tegas untuk menghentikan segala polemik, diskusi, perdebatan dalam masalah nasab. Jadi Muhammadiyah memilih untuk mending berhenti untuk mendebatkan ini. Nggak usah ada perdebatan-perdebatan ini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana respon dari Salafi sendiri? Mengutip dari pendapat Ustadz Khalid Basalamah, dengan berpegang pada hadis, beliau meyakini bahwa keturunan Nabi itu memang masih ada dan menganjurkan untuk mencintai Nabi serta keturunannya. Ustadz Khalid juga mengkritik dan berharap agar para Habib yang mengaku keturunan Nabi agar membela dan menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad. Karena yang beliau lihat sejauh ini masih banyak Habib yang malah mencoreng nama Islam sendiri dan tidak mencerminkan adab dan juga perbuatan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk Salafi, mereka ya mengakui bahwa menurut hadis memang ada Habib, ada, dan memang harus dihormati sebagai ya bentuk kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad ya. Kalau kalian ngefans terhadap Jokowi kan kalian otomatis mencintai Gibran. Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Cuma sayangnya kenapa habaib-habaib banyak yang muncul dengan arogansi, tidak menunjukkan sifat kebumian yang dicontohkan oleh Nabi ya teman-teman ya. Kita masuk ke chapter 4. Apakah keturunan Nabi Muhammad sebenarnya masih ada? Kita mungkin akhirnya mengambil kesimpulan bahwa keturunan Nabi sebenarnya sudah tidak ada ya teman-teman ya, dan semua Habib itu palsu ya teman-teman ya. Tapi ini correct me if I'm wrong. Ini sekali lagi gue adalah seorang yang belajar, dan orang yang belajar pasti banyak kurangnya dan perlu dikoreksi. Kalau gue mengutip apa yang ada di internet, yaitu berdasarkan disampaikan oleh hadis yang seperti hadis yang diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri yang isinya gini: Al-Mahdi dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kezoliman dan kelaliman sebelumnya. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Nah, dari sini kan kita ketahui bahwa Imam Mahdi yang diramalkan itu harusnya dari keturunan Rasulullah ya teman-teman ya. Bagaimana bisa kalau keturunan Nabi tidak ada, terputus, tiba-tiba muncul Imam Mahdi? Nah, dari hadis ini kalau gue nangkepnya sih harusnya ada ya. Harusnya tetap terjaga sih, keturunannya itu harusnya tetap ada. Cuma apakah orang-orang yang mengaku Habib itu benar-benar keturunan? Itu yang dipertanyakan. Persoalannya jadi bukan ada apa enggak keturunan Nabi, tapi adalah apakah tokoh-tokoh yang arogansi dan menjadi superior itu benar-benar keturunan Nabi. Jadi pertanyaannya dan topiknya sebenarnya lebih ke situ. Kita masuk ke chapter 5, kesimpulan. Nah, kesimpulan yang aku dapat, polemik ini nggak akan selesai selama yang masing-masing bertanggung jawab tidak segera menyelesaikan kewajibannya ya. Seperti penulis tesisnya yang nggak pernah datang di debat dan juga tidak pernah membuktikan secara ilmiah. Dari pihak Habibnya juga tidak pernah membuktikan secara ilmiah, nggak mau dites DNA ya teman-teman ya. Dan ya yang paling sederhana adalah para keturunan Habib ini, para keturunan Nabi yang katanya Habib ini, mereka jarang sekali mencontohkan perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW yang ada di kisah-kisah ya teman-teman ya. Kan kalau kita jujur-jujuran aja, kita kalau melihat berita dan melihat dari apa misalnya Sirah Nabawiyah misalnya, kan itu kayak jauh banget ya, kayak air dan api ya teman-teman ya. Kita kan mengerenyitkan dahi setiap melihat berita-berita. Emang iya keturunan Nabi ngomong kasar, emang iya keturunan Nabi mencontohkan sifat Nabi kayak minta dihormati, dicium tangannya, bahkan mukjizat-mukjizat yang tidak masuk akal, keluar rantai emas dari langit lah, bisa terbang lah, di alam kubur tidak ditanyain lah. Itu kan sesuatu yang
menentang logika ya, menentang juga iman Islam ya teman-teman ya. Sekali lagi ini kembali lagi ke kalian. Ini adalah open ending ya teman-teman ya. Jadi menurut kalian ini sangat-sangat terbuka dan hanya tidak orang yang kontra saja, yang pro sama Habib sangat-sangat boleh untuk mengeluarkan opininya di kolom komentar, dan pastinya gue akan baca dan gue akan pelajari teman-teman ya. Makanya gue mohon untuk kalian menonton video ini dengan kepala dingin dan juga mengambil video ini sebagai rujukan pembelajaran, bukan sebagai tempat debat. Nah, oke. Gue Steven Yang, makasih udah nonton video ini. Kita ketemu lagi besok hari.